Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Madania dengan NIM 24173088 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dari tugas mata kuliah Penjas Adaptif yang diampu oleh Guru TSPD MPD tentang dampak gangguan fisik terhadap perkembangan anak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membuat video pembelajaran tentang dampak gangguan fisik terhadap perkembangan anak. Yang pertama, setiap anak dilahirkan dengan potensi yang luar biasa. Mereka belajar, tumbuh, dan beradaptasi dengan dunia di sekitarnya. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal. Sebagian di antaranya lahir atau tumbuh dengan kondisi fisik yang berbeda. Sebuah kondisi yang sering disebut sebagai gangguan fisik. Kali ini saya akan membahas bagaimana gangguan fisik dapat mempengaruhi perkembangan anak, baik secara motorik, kognitif, sosial, emosional, maupun akademik. Yang pertama, pengertian dan konsep dasar gangguan fisik pada anak. Yang pertama, gangguan fisik pada anak bukan hanya tentang keterbatasan tubuh, tetapi juga berkaitan erat dengan cara anak belajar, berinteraksi, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Menurut WHO, gangguan fisik atau physical disability adalah kondisi yang mengakibatkan keterbatasan fungsi tubuh, baik dalam hal pergerakan, penglihatan, pendengaran, maupun koordinasi. Gangguan ini biasa terjadi karena dua hal utama. Yang pertama, faktor bawaan atau kongenital, misalnya cacat dari lahir, kelainan genetik, atau infeksi saat kehamilan. Yang kedua, faktor yang didapat, seperti kecelakaan, infeksi berat, kekurangan gizi, atau penyakit kronis. Anak yang memiliki gangguan fisik tetap memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi membutuhkan dukungan lingkungan atau terapi dan pendidikan inklusif agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis gangguan fisik pada anak. Yang pertama, gangguan motorik. Contohnya cerebral palsy, spina bifida, muscular dystrophy, kelumpuhan anggota tubuh. Dampaknya sulit mengontrol gerakan, berjalan, atau melakukan aktivitas harian. Sering disertai masalah koordinasi tangan, kelemahan otot, atau kelelahan. Anak dengan gangguan motorik seringkali tidak bisa bermain seperti anak lain. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena tubuhnya membutuhkan bantuan untuk bergerak. Namun, dengan terapi fisik dan dukungan orang tua, kemampuan motorik mereka tetap dapat dilatih dan diperbaiki. Yang kedua itu gangguan penglihatan. Contohnya buta total, low vision, kelainan retina, atau katarak kongenital. Dampaknya itu kesulitan mengenal bentuk, warna, membaca, dan mengenali wajah teman. Membutuhkan alat bantu seperti kacamata pembesar, huruf braille, atau teknologi audio. Seorang anak yang tidak bisa melihat dunia dengan jelas, mereka belajar melalui sentuhan dan suara. Nah, disinilah pentingnya kita menciptakan lingkungan belajar yang peka terhadap kebutuhan mereka. Selanjutnya itu gangguan pendengaran. Contohnya tuli sejak lahir, kehilangan pendengaran sebagian, infeksi telinga kronis yang berdampak pada keterlambatan bicara, kesulitan memahami percakapan, hambatan interaksi sosial. Nah, solusinya itu menggunakan alat bantu dengar, hearing aid, terapi bicara, dan bahasa isyarat. Selanjutnya gangguan ortopedi, termasuk kelainan bentuk tulang seperti skoliosis, clubfoot, atau patah tulang berulang. Berdampak pada mobilitas dan postur tubuh, kadang membuat anak kesulitan berjalan atau berdiri lama. Nah, selanjutnya gangguan neurologis, melibatkan sistem saraf pusat atau perifer, contohnya trauma otak, epilepsi, atau kerusakan saraf otot.
dapat mempengaruhi gerakan, keseimbangan, atau bahkan proses berpikir anak. Yang selanjutnya, penyakit kronis seperti asma berat, penyakit jantung bawaan, atau diabetes mellitus tipe 1. Dampaknya, anak muda lelah, sering tidak masuk sekolah, dan terkadang harus dirawat lama di rumah sakit. Kondisi ini membuat mereka kehilangan waktu belajar dan sosialisasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya itu dampak gangguan fisik terhadap perkembangan anak. Gangguan fisik berpengaruh pada semua aspek perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangan motorik. Gangguan fisik jelas mempengaruhi kemampuan gerak. Nah, selanjutnya anak menjadi terlambat dalam milestone seperti merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Gerakan tangan juga bisa terpengaruh, membuat anak sulit menulis atau mengancingkan baju. Kurangnya kesempatan eksplorasi fisik menyebabkan stimulasi sensorik berkurang. Contohnya, anak dengan cerebral palsy mungkin butuh bantuan untuk berjalan atau bahkan duduk tegap. Tetapi melalui terapi rutin, mereka bisa berjalan mengontrol gerakan sederhana yang meningkatkan kemandirian. Yang kedua itu perkembangan kognitif. Anak dengan gangguan fisik seringkali kesulitan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Ketika mobilitas terbatas, pengalaman sensorik yang dibutuhkan untuk memahami dunia menjadi berkurang. Gangguan saraf seperti hipoksia dapat menyebabkan gangguan memori, konsentrasi, atau kecerdasan. Anak dengan penyakit kronis sering tertinggal pelajaran karena absensi tinggi. Kita harus ingat, keterbatasan fisik tidak selalu berarti keterbatasan intelektual. Banyak anak dengan disabilitas fisik memiliki kecerdasan normal, bahkan di atas rata-rata, asalkan mereka diberi kesempatan yang sama untuk belajar. Yang ketiga, perkembangan bahasa dan komunikasi. Gangguan pendengaran menghambat pemahaman bahasa sejak dini. Anak sulit mengucapkan kata dengan benar karena tidak mendengarkan contoh bunyi. Gangguan motorik pada mulut atau lidah juga bisa menyebabkan artikulasi tidak jelas, kurangnya interaksi sosial, memperparah keterlambatan bicara. Solusinya itu gunakan pendekatan multisensori seperti membaca bibir, gambar, bahasa isyarat, atau teknologi audiovisual untuk menstimulasi komunikasi anak. Selanjutnya, perkembangan sosial dan emosional. Anak dengan gangguan fisik sering merasa berbeda, minder, atau dikucilkan. Mereka mungkin menghadapi ejekan di sekolah, dijauhi teman, atau tidak dilibatkan dalam permainan. Akibatnya muncul rasa kesepian, rendah diri, bahkan depresi. Namun, dengan dukungan emosional yang hangat, anak justru bisa tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Beberapa anak dengan keterbatasan fisik justru tumbuh menjadi sosok yang inspiratif karena mereka belajar berjuang lebih keras dibanding anak lain. Selanjutnya, perkembangan akademik. Anak dengan keterbatasan fisik sering tertinggal karena kesulitan menulis, membaca, atau mendengar instruksi guru. Kurikulum yang tidak inklusif memperburuk kesenjangan ini. Perlu adaptasi seperti tambahan waktu ujian, penggunaan komputer, atau teks braille. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dampak gangguan fisik. Yang pertama, usia saat gangguan muncul. Semakin dini terjadi, semakin besar dampaknya karena menghambat perkembangan dasar. Yang kedua, tingkat keparahan gangguan. Gangguan ringan bisa diatasi dengan terapi. Gangguan berat memerlukan pendampingan jangka panjang. Yang ketiga, dukungan keluarga. Orang tua yang menerima kondisi anak dengan penuh kasih sayang memberikan rasa aman dan kepercayaan diri. Yang keempat, lingkungan sosial dan sekolah. Sekolah inklusi dengan guru yang terlatih dapat mengurangi hambatan belajar. 5. Akses terhadap layanan kesehatan dan terapi.
Deteksi dini, terapi wicara, fisioterapi, dan alat bantu sangat menentukan hasil akhir perkembangan anak. Selanjutnya, upaya deteksi dini dan penanganan. Deteksi dininya itu dilakukan pemeriksaan tumbuh kembang sejak bayi, gunakan alat screening seperti KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan. Bila ada tanda keterlambatan, segera konsultasi ke dokter, anak, atau psikologi perkembangan. Lalu, penanganan medis dan rehabilitasi. Yang pertama itu pemeriksaan mata, telinga, saraf, dan otot. Terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan dan koordinasi. Terapi okupasi untuk melatih kemampuan harian, seperti makan, berpakaian, dan menulis. Lalu, terapi wicara bagi anak dengan gangguan komunikasi. Setelah itu, dukungan psikologis bagi anak dan orang tua. Selanjutnya, strategi dukungan. Yang pertama, di rumah. Sediakan lingkungan aman dan aksesibel tanpa halangan. Berikan kesempatan anak untuk mandiri sebisa mungkin. Stimulasi melalui permainan sederhana seperti menyusun balok, menggambar, atau bermain musik. Hindari melarang anak melakukan semua hal. Bantu mereka mencoba perlahan. Jadikan rumah tempat aman, bukan tempat kasihan. Yang kedua, yaitu di sekolah. Terapi pendidikan inklusi dengan adaptasi metode belajar. Guru perlu memahami karakteristik dan kebutuhan setiap anak. Sediakan alat bantu belajar seperti kursi roda, papan tulis besar, hearing aid, atau komputer. Dorong teman sebayanya untuk membantu tanpa memandang rendah. Fokus pada kemampuan anak, bukan pada kekurangannya. Yang ketiga, dukungan psikososial. Anak butuh diterima, bukan dikasihani. Orang tua sebaiknya bergabung dengan komunitas dukungan disabilitas. Lakukan konseling keluarga untuk mengatasi rasa lelah dan stres. Ajak anak berbicara terbuka dengan perasaannya. Lalu, pencegahan gangguan fisik sebelum kelahiran. Perawatan kehamilan rutin, konsumsi asam folat, hindari rokok, alkohol, dan obat terlarang, vaksinasi rubella untuk mencegah cacat lahir. Setelah saat kelahiran, pastikan proses persalinan aman dan ditangani tenaga medis terlatih. Hindari kekurangan oksigen pada bayi. Lalu setelah kelahiran, lengkapi imunisasi, beri gizi seimbang, dan vitamin. Lalu hindari kekerasan fisik atau kecelakaan rumah tangga. Deteksi dini keterlambatan tumbuh kembang di posyandu. Lalu contoh kasus nyata yaitu kisah anak 5 tahun lahir dengan gangguan pendengaran berat. Ia sempat tidak bisa berbicara sama sekali hingga usia 4 tahun. Setelah menjalani terapi bicara dan menggunakan alat bantu dengar, kini anak itu sudah bisa menyebut nama benda dan bernyanyi. Dukungan keluarga yang sabar itu menjadi kunci keberhasilan anak. Lalu, peran kolaboratif. Yang pertama, peran orang tua. Orang tua sebagai penerima pertama dan dukungan utama anak. Yang kedua, guru. Guru menciptakan ruang belajar inklusif dan memahami kebutuhan individual. Ketiga, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memastikan intervensi medis dan terapi belajar optimal. Yang keempat, masyarakat. Menciptakan lingkungan sosial yang ramah disabilitas tanpa stigma. Penutup dari materi ini yaitu setiap anak adalah unik. Gangguan fisik bukanlah alasan untuk menyerah, tetapi sebuah kesempatan bagi kita semua untuk belajar lebih dalam tentang arti ketulusan, perjuangan, dan kemanusiaan. Anak dengan gangguan fisik tidak meminta dikasihani. Mereka hanya ingin diterima, diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan mencintai diri sendiri. Dengan deteksi dini, intervensi tepat, dan dukungan yang berkelanjutan, tidak ada batas bagi anak untuk mencapai mimpinya. Sekian itulah
pemaparan materi dari saya dan video pembelajaran dari saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.